Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini dengan izin Allah kita diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kajian hadis yang insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bahas hadis nomor 20 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf teman-teman, kita akan bahas hadis yang nomor ke-21. Tadi nomor 20 kita sudah bahas, sekarang kita akan bahas hadis yang nomor ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahul Bukhari. Teman-teman, dalam kajian hari ini kita akan bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu istiqomah, Ustaz? Istiqomah dalam bahasa Arab dari arti qomah, tegak, kemudian ditambahkan ista. Ketika suatu kata dalam bahasa Arab ditambahkan dengan alif, sin, ta, ista, seperti istaghfara, asal katanya ghafara, ampunan, kemudian ditambahkan istaghfara, memiliki dua arti. Yang pertama meminta, yang kedua berusaha mewujudkan sesuatu. Istiqomah asal katanya qomah, tegak, berdiri, lurus. Kemudian ditambahkan istiqomah, masdarnya. Nah, artinya apa? Artinya kita meminta kepada Allah agar tetap lurus, tetap konsisten dalam beribadah, kemudian kita sambil berusaha untuk mewujudkan konsistensi itu terjadi kepada kehidupan kita. Dalam Al-Quran disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah dalam beribadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepadanya. Kapan Ustaz turunnya malaikat? Nanti ketika kita sudah akan menghadapi sakaratul maut. Turun malaikat. Alla takhafu, malaikat itu berkata, kalian tidak perlu takut, wala tahzanu, kalian tidak perlu bersedih, wa abshiru bil jannah, maka kalian akan diberitakan tentang berita gembira mendapatkan surga, bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian. Makna istiqomah dalam ayat ini minimal ada 3. Yang pertama, istiqomah dalam tauhid. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan. Yang ketiga, istiqomah
dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Istiqomah dalam tauhid, konsisten kita dalam menyembah Allah. Tidak menyatukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana aghnis syuraka'a anisyirk." Sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan teman. Itu adalah Allah. Jika ada orang mengaku bahwa semua agama adalah sama, semua agama mengajarkan kebaikan, maka pendapat seperti ini harus kita tolak. Kata Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah yang hak adalah agama Islam. Berarti agama selain Islam yang tidak mentauhidkan Allah, agama yang salah. Orang Islam yang tidak menyembah Allah dengan semurni-murninya, berarti dia belum mentauhidkan Allah. Bagaimana cara kita mentauhidkan Allah? Kita menyembah Allah dan tidak berharap apapun kecuali kepada Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah? Kita beribadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, dengan tidak mengharapkan apapun kecuali kita harapkan adalah pahala dari Allah. Kenapa orang tidak bisa istiqomah, Ustadz? Ketika dia sudah menyembah Allah, mungkin ada sesuatu yang dia harapkan selain Allah. Kenapa orang tidak bisa istiqomah, Ustadz? Ketika dia sudah berhijrah, mungkin ada sesuatu yang dia takutkan selain Allah. Kenapa banyak orang tidak istiqomah, Ustadz? Ketika dia sudah mulai untuk berdakwah, mungkin ada sesuatu yang mereka harapkan selain Allah. Entah itu popularitas, entah itu pujian manusia, entah itu takut dihina, dan sebagainya. Jika ada sesuatu yang kita harapkan selain Allah, maka akan sulit bagi kita, teman-teman, untuk istiqomah ketika kita memutuskan untuk hijrah. Maka akan kita temukan banyak orang-orang yang sudah memutuskan untuk hijrah, beberapa bulan, beberapa tahun setelah itu, mereka kembali ke jalan sebelum mereka hijrah. Kenapa? Mungkin tidak ikhlas dalam berhijrah, jadi tauhidnya harus kita perbaiki sebelum kita memutuskan untuk berdakwah. Kemudian, istiqomah ini yang kedua tentang ketaatan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan pekerjaan karena Allah, meninggalkan transaksi yang haram karena Allah, meninggalkan teman yang sebelumnya mengajak kepada kemaksiatan, ditinggalkan pergaulan itu, maka kata Rasulullah SAW, "Awwadallahu khairan minhu." Allah akan mengganti pekerjaannya dengan pekerjaan yang lebih baik. Allah akan mengganti temannya dengan teman yang lebih baik. Bahkan Allah akan mengganti semua hidupnya dengan kehidupan yang lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal salih min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, dan orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang seperti ini akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Orang sebelum hijrah mungkin hartanya banyak. Sebelum mengenal Allah, mungkin mencari uang lebih mudah. Sebelum dia memutuskan untuk konsisten berdakwah, mungkin temannya lebih banyak. Tapi yakinlah teman-teman, semua yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, kapan Allah mengganti itu? Tentu tidak instan. Karena semua yang dijanjikan oleh Allah harus kita yakini
pasti diganti, hanya saja waktunya yang belum kita tahu. Ada seseorang berhijrah, tinggalkan pekerjaan yang haram. Bulan depan langsung diganti dengan pekerjaan yang lebih baik, dengan penghasilan yang lebih banyak. Tapi ada juga teman-teman yang sudah hijrah, meninggalkan transaksi yang haram. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, ganti dari Allah itu belum juga tiba. Nah, dalam kasus ini yang harus kita evaluasi adalah niat pertama ketika kita ingin hijrah. Apakah kita hijrah itu hanya ikut-ikutan teman? Apakah ketika kita hijrah itu hanya ingin dibilang alim? Apakah ketika kita hijrah itu hanya tidak enak kepada orang yang mengajak kita? Maka pastikan niat kita baik sebelum kita memutuskan untuk berhijrah. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita sebagai hamba. Salat 5 waktu wajib. Maka seorang muslim yang tidak salat 5 waktu, sengaja tidak salat, dihukumi sebagai orang yang kafir. Kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Apakah semua orang yang meninggalkan salat langsung kafir, Ustaz? Tidak. Orang yang meyakini bahwa salat itu tidak wajib, itulah orang yang disebut orang kafir. Tapi orang yang meninggalkan salat karena dia malas, orang yang dia meninggalkan salat dengan sengaja, tanpa dia meyakini bahwa kewajiban salat itu adalah hak, maka orang ini tidak dihukumi sebagai orang kafir. Tapi orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang melakukan dosa besar. Kenapa setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita bersedekah, setelah kita kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, bertahun-tahun, tiba-tiba mungkin di tahun kedua, di tahun ketiga, timbullah rasa bosan. Kenapa sudah sholat berjamaah, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, tiba-tiba muncul rasa bosan. Ini teman-teman perlu evaluasi juga. Kenapa kita bisa bosan beribadah? Sementara Allah tidak pernah bosan menunggu kita untuk bertaubat. Puluhan tahun Allah menunggu kita untuk bertaubat, tidak pernah bosan. Sementara ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, baru setahun, 2 tahun, karena solusi yang Allah janjikan belum ada, kita lantas merasa bosan. Maka kita perbaiki iman kita masing-masing. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita akan mendatangi sakaratul maut, teman-teman, semua dari kita pasti mati. Yang tua bisa saja matinya lebih awal. Yang muda bisa saja matinya lebih awal. Yang sehat bisa saja matinya lebih awal. Yang sakit juga seperti itu. Artinya apa? Kematian tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada kondisi. Kalau ajalnya tiba, sehat atau sakit, tua atau muda, pasti dia akan mati. Kalau ajalnya sudah tiba, punya kerjaan atau tidak punya kerjaan, punya perusahaan atau tidak punya perusahaan, punya harta atau tidak punya harta, dia pasti mati. Ini yang harus kita persiapkan, teman-teman. Karena begitu sakaratul maut datang, orang yang tidak beriman, tidak istiqomah dalam Islamnya, datanglah banyak setan menggoda dia. Justru ketika sakaratul maut ini adalah ujian terberat bagi seorang hamba. Banyak orang, na'udzubillah, justru dia kafir setelah dia menghadapi sakaratul maut karena setan membisiki bahwa Tuhannya bukan Allah. Tapi orang yang beriman, yang istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, janji dari Allah, ketika kita nanti dengan izin Allah menghadapi sakaratul maut, turunlah malaikat-malaikat dari langit, kemudian berkata kepada kita, jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya
Allah sudah menyiapkan surga karena engkau sudah istiqomah dalam beragama. Kemudian dalam ayat lain disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dengan cara yang baik, husnul khotimah, beribadah sebelum datang sakaratul maut, taubat sebelum akhir hayatnya. Orang-orang yang seperti ini ketika hendak menghadapi sakaratul maut, akan datang para malaikat menyambut dia berkata, jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya surga sudah disiapkan oleh Allah untuk kamu. Pertanyaannya adalah, kenapa orang merasa ketakutan ketika sakaratul maut? Karena ditampakkan oleh Allah tempatnya setelah dia mati. Orang, mohon maaf, ahli maksiat atau bahkan tidak beriman kepada Allah, ketika sakaratul maut datang, yang ditampakkan adalah neraka. Maka banyak kita dapati orang-orang yang meninggal dalam keadaan matanya melotot, menggigil, bahkan teriak-teriak. Karena yang dia lihat adalah neraka. Sebaliknya, orang yang beriman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, ketika hendak meninggal, yang diperlihatkan adalah surga. Kata teman-teman, jangan kaget jika ada orang meninggal, ternyata meninggalnya sedang senyum. Ketika meninggal, ternyata dia hendak ketawa. Kenapa? Yang dia lihat adalah surga. Ketika sudah meninggal, maka neraka itu ditampakkan bagi orang-orang kafir setiap pagi, setiap petang. Ketika kita sudah meninggal, masuk ke dalam kubur, kita ditakdirkan masuk surga, insya Allah, surga itu akan ditampakkan kepada kita tiap pagi, tiap petang. Maka orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat itu, agar saya bisa masuk ke dalam surga. Orang kafir juga berdoa, ya Allah, tundalah hari kiamat itu, agar siksa neraka itu tidak segera terjadi. Ayat berikutnya Allah berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, kami adalah pelindung kalian, orang-orang yang bertakwa, orang-orang istiqamah, fil hayatid dunya, fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka orang yang istiqamah beribadah, Pak, konsisten dalam iman, ketika sudah memutuskan untuk hijrah, dia tidak akan pernah takut tentang materi yang dia tinggalkan. Dia tidak khawatir dengan jatah rizkinya, karena dia yakin semua yang dia tinggalkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kami yang akan menjamin kalian kalau kalian istiqamah, kalau benar kalian dalam hijrah. Kami yang jamin, kata Allah. Lalu kenapa kita masih ragu dengan janji Allah? Padahal ketika Allah berjanji, tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Salah satu pantangan Allah adalah ingkar kepada janjinya. Semua yang Allah janjikan pasti terjadi. Termasuk kehidupan kita di dunia. Bahkan kehidupan kita di akhirat. Kalau semua yang haram kita tinggalkan, maka yang halal akan datang menjemput kita. Kalau yang riba kita tinggalkan, yang berkah di depan mata akan menjemput kita. Kemudian Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang seperti ini tidak mau berhijrah, tidak mau menjemput hidayah, tidak konsisten dalam ketaatan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit, Ustadz? Berusaha tidak ada hasil. Bertahun-tahun bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Banyak modal yang sudah dikeluarkan tidak menghasilkan keuntungan.
Banyak teman, tapi kita susah, teman tidak ada satupun yang peduli. Ini adalah ciri-ciri kehidupan yang sempit. Banyak harta tidak memudahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak waktu tidak memudahkan dia untuk membaca Al-Quran. Banyak tidur malam, tapi ketika sudah sholat subuh, ternyata dia masih tidur lagi. Ini menandakan bahwa orang-orang yang seperti ini dicabut keberkahan dari hidupnya. Orang yang seperti ini, Pak, meskipun sebanyak apapun harta yang dititipkan oleh Allah kepada dia, azan berkumandang, dia tidak mau melaksanakan sholat. Banyak hartanya dipanggil ke Baitullah, tidak mau melaksanakan ibadah haji. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak akan dibangkitkan dari alam kubur ketika hari kiamat terjadi dalam keadaan buta. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami dulu di dunia bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berkata, itulah karena kamu dulu tidak mau beriman kepadaku. Itulah kenapa kamu tidak mau menerima dakwah orang-orang yang mengajak engkau. Maka dijadikan dia buta, Pak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian, kenapa orang bisa tidak istiqomah? Di awal-awal mengenal hijrah, Pak, kita semangat luar biasa. Bahkan banyak kajian tidak luput setiap hari kita hadiri. Harus kita akui, setiap saat mungkin kita menonton video-video tentang hijrah, video-video tentang agama, dulu di awal-awal kita hijrah. Namun ternyata setan lebih istiqomah menggoda kita daripada istiqomah kita dalam hijrah. Setiap saat setan menggoda kita, Pak. Sehingga setan itu membisikkan kepada kita, hijrah kamu sudah cukup, menuntut agama, menuntut ilmu, sudah cukup. Sehingga bisikan-bisikan setan ini mungkin didengar oleh sebagian orang, akhirnya menjadikan orang ini malas untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW sebelum berdakwah, ada waktu 5 tahun yang diberikan oleh Allah agar Rasulullah menyiapkan diri, dibekali dengan ilmu, dibekali dengan iman. Kenapa orang bisa putus di tengah jalan? Ketika sudah memutuskan hijrah, di tengah jalan justru orang ini menghilang. Kembali kepada maksiat yang sudah lama dia lakukan, dia meninggalkan teman-teman yang istiqomah dalam hijrah. Salah satu faktornya adalah kurangnya ilmu ketika dia berdakwah. Kurangnya ilmu ketika dia sudah memutuskan untuk hijrah. Maka teman-teman yang sudah memutuskan untuk berdakwah, jangan terputus oleh ilmu. Kita refresh kembali. Ada seorang ulama besar yang bernama Shalih bin Kaysan. Secara umur bisa dikatakan beliau telat. Karena apa? Ketika dia belajar agama, umurnya sudah 70 tahun. Bayangkan teman-teman. Umurnya 70 tahun, baru dia belajar agama. Kemudian dikisahkan, beliau belajar agama selama 20 tahun. Akhirnya, ketika umurnya 90 tahun, baru Shalih bin Kaysan mengajarkan agama. 20 tahun memantaskan dirinya menuntut ilmu, setelah itu baru Shalih bin Kaysan berdakwah. Dengan izin Allah, di antara muridnya Shalih bin Kaysan ada yang bernama Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Gurunya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Gurunya Imam Al-Humaidi. Siapa Imam Al-Humaidi? Gurunya Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Gurunya Imam Muslim, rawi periwayat hadis yang kita pelajari hari ini.
Artinya apa teman-teman? Jangan pernah merasakan telat ketika kita sudah ingin menuntut ilmu. Saleh bin Kisan menuntut ilmu, belajar pertama kali umur 70 tahun. Bagaimana dengan kita yang usianya masih 30-an, 40-an, 50-an, bahkan 60-an, tentu lebih pantas bagi kita untuk lebih awal menuntut ilmu. Insya Allah, belum ada dari kita yang usianya 70 tahun, Pak. Maka tidak pernah kita merasakan telat ketika kita ingin menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan beribadah tidak kenal usia. Selama, kata Allah, ajal belum sampai di kerongkongan kita. Kita akan pelajari teman-teman, kenapa orang itu putus di tengah jalan ketika berhijrah. Yang pertama, dia tidak meyakini hadis Rasulullah SAW sebagai fitrahnya manusiawi. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Semua dari kita pasti pernah berdosa, Pak. Semua dari kita pasti pernah melakukan, mohon maaf, bahkan dosa besar. Entah itu minum khamr, entah itu berjudi, entah itu makan riba, entah itu menipu orang, entah itu berghibah, entah itu berzina, dan sebagainya. Semua dari manusia punya potensi untuk melakukan dosa besar itu. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah orang yang paling sering bertaubat. Artinya apa teman-teman? Kita sudah berhijrah, ada potensi untuk putus di tengah jalan. Nah, ketika kita sudah merasa bosan dalam proses hijrah ini, kita harus kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan-bosan untuk kembali ke Allah. Semua orang yang bertaubat pasti ada masa bosannya. Tapi sebaik-baik orang yang ketika dia merasakan bosan di tengah jalan, dia langsung mengingat dosa-dosanya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kenapa orang bisa bosan dalam hijrah? Hatinya tidak tetap, tidak istiqamah. Kata Rasulullah SAW, innama sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Sesungguhnya hati ini, qalbu, disebut dengan qalbu karena dia selalu berbolak-balik, Pak. Kadang niatnya sudah ikhlas, di tengah jalan setan membisiki, kemudian kita jadi riya. Niat berhijrah sudah ikhlas, di tengah jalan bertemu dengan teman-teman kita di masa lalu, kemudian kita kembali kepada golongan mereka. Niatnya sudah bagus, Pak. Tapi ketika di tengah jalan kita merasakan solusi itu tidak kunjung datang, kemudian kita berpaling dari jalan hijrah ini, kembali kepada dosa yang lama. Yang ketiga adalah kita tidak bersyukur ketika kita diberikan nikmat dan kita kufur ketika kita mendapatkan musibah. Orang-orang yang gampang mengeluh, orang-orang yang tidak yakin dengan janji-janji Allah adalah orang yang paling mudah untuk putus di tengah jalan ketika dia sudah memutuskan untuk hijrah. Karena hijrah ini adalah perjalanan panjang. Tidak mungkin bisa ditempuh dengan niat yang setengah-setengah. Ketika orang masuk ke dalam proses hijrah, yang dibutuhkan adalah hati yang kuat. Karena begitu orang mau hijrah, Pak, godaannya lebih besar daripada sebelum dia hijrah. Bilang kepada keluarganya, makanya kita harus meninggalkan transaksi yang haram ini. Kita harus hijrah dari riba. Apakah semua istri bisa menerima? Belum tentu. Bilang kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, mohon maaf. Sepertinya transaksi ini ada ribanya. Rumah ini tidak bisa lagi kita tempati. Mobil ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus jual untuk menghilangkan ribanya. Apakah orang tua kita semua bisa menerima? Belum tentu. Apalagi teman-teman kita, apalagi orang-orang yang tidak kenal kepada kita. Hal-hal yang seperti ini teman-teman pasti kita dapatkan ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah. Maka kuatkan niat, bulatkan tekad untuk tetap istiqomah dalam menuju hijrah ini. Kemudian kita kekurangan ilmu dalam berhijrah, teman-teman.
kita tidak yakin dengan janji Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda lewat hadis qudsi, "A'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kata Allah dalam hadis qudsi, aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, surga yang kabarnya tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan surga yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh hati kita. Tidak sanggup kita membayangkan betapa nikmatnya surga itu. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, istiqomah sampai ajal menjemputnya. Ketika Nabi Idris ingin melihat surga, ditanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, Nabi Idris berkata, saya ingin melihat surga. Kata malaikat, saya harus izin dulu kepada Allah. Tapi Nabi Idris kekeh, Pak. Dia ingin melihat surga. Akhirnya, singkat cerita, Allah izinkan. Kemudian Nabi Idris naik ke langit yang kelima. Begitu ditampakkan surga oleh Allah kepada Nabi Idris, apa yang terjadi? Nabi Idris tidak mau kembali ke dunia, Pak. Imannya seorang nabi saja, ketika sudah melihat surga di depan mata, bisa goyah, Pak. Saking nikmatnya surga itu. Bagaimana surga ditampakkan kepada kita. Bisa jadi semua yang ada di dunia ini tidak kita mau, Pak. Sudah tidak serela lagi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbatama." Kalau seandainya seluruh isi dunia ini nilainya setara dengan sayap seekor lalat, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang yang kafir. Artinya apa? Dunia beserta isinya di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Itulah kenapa Allah memberikan dunia kepada orang kafir, diberikan juga dunia kepada orang mukmin. Allah memberikan kekayaan kepada orang yang Dia sukai, dan Allah juga memberikan kekayaan kepada yang Dia benci. Siapa Allah yang sukai? Allah menyukai orang bertakwa, diberikan harta. Allah membenci orang kafir, maka juga diberikan harta. Maka harta ini bukan tolak ukur, bukanlah barometer kecintaan Allah kepada hambanya. Belum tentu orang yang banyak hartanya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan belum tentu orang yang diberikan kadar rizki yang sedikit adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Teman-teman yang diberikan rizki yang banyak, bersyukur. Bisa jadi dengan rizki yang banyak ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Orang-orang yang diberikan kadar rizki lebih sedikit dari teman-temannya, bersabar. Bisa saja Allah lebih tahu dengan kadar iman kita. Begitu kita diberikan rizki yang banyak, iman kita tidak kuat, kemudian kita bermaksiat. Maka teman-teman yang diberikan kadar rizki yang tidak banyak, bersyukur dan bersabar. Karena Allah melindungi kita dari kemaksiatan yang tidak sanggup kita hindari. Kemudian kenapa orang bisa putus di tengah jalan ketika dia memutuskan untuk hijrah? Kata ulama, tulul amal. Terlalu banyak dia berandai-andai, terlalu banyak cita-citanya terhadap dunia. Dia pengen bikin rumah 5 lantai, 10 lantai. Dia pengen koleksi mobil yang banyak. Memang tidak disalahkan, teman-teman, ketika kita memutuskan untuk menjadi orang kaya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjadi orang kaya. Tapi cara menuju kekayaan itu, niat untuk menjadi kaya itu yang harus kita perbaiki di awal. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ketika kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan miskin, kemudian ahli waris kita meminta-minta kepada saudara-saudara kita. Innaka intadhar warathaka aghniya khairun laka
min antadzarahum akifa yatakaffafuna 'anin nas. Lebih baik kita menjadi kaya, ahli waris kita menjadi kaya setelah kita tidak ada. Kemudian mereka bisa bersedekah, mereka bisa membangun sekolah, bisa membantu agama Allah. Daripada ketika kita sudah mati, nauzubillah, kita tidak meninggalkan apa-apa, kemudian ahli waris kita tidak mendapatkan apa-apa, setelah kita meninggal, justru ahli waris itu, nauzubillah, meminta-minta kepada saudara-saudara kita. Kemudian, sebab yang nomor 7, kenapa orang bisa putus di tengah jalan ketika berhijrah? Su'ul musahabah. Orang ini memiliki pergaulan yang tidak baik. Dia sudah memutuskan untuk hijrah, tapi dia masih bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik. Ketika pergaulan ini terjadi, ada potensi bagi dia untuk kembali ke masa lalunya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nanti ketika hari kiamat terjadi, orang-orang dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku. Kenapa aku menjadikan orang ini sebagai teman di dunia? Jadi orang-orang ketika masuk neraka, nyesel Pak. Kenapa dulu saya temenan sama orang ini? Padahal orang ini ngajaknya ke maksiat, ngajaknya untuk makan riba, mengajak untuk tidak sholat berjamaah. Orang-orang yang seperti ini ketika kita temani teman-teman, maka ada potensi bagi kita untuk terjerumus ke dalam dosa lama. Apakah kita harus memutuskan silaturahmi, Ustaz? Tidak memutuskan silaturahmi, tapi kita menjaga jarak. Kalau bisa, kita ajak mereka untuk hijrah bersama. Ada sesuatu kisah, sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Ketika ada seseorang berteman dengan orang yang sangat banyak di dunia. Bermaksiat bersama-sama, minum khamar bersama-sama, mohon maaf, berzina bersama-sama, kemudian mereka melakukan pesta dan sebagainya. Dengan izin Allah, satu orang dari mereka meninggal. Ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Kemudian ketika masuk neraka, orang ini bingung. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana teman-teman saya dulu di dunia? Dulu kan kami semua ini berteman. Dulu kami bersama-sama bermaksiat. Dulu kami bersama-sama pesta. Dulu kami sama-sama melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah berkata, semua teman-teman kamu bertaubat setelah kamu mati. Nah, ini sangat menyedihkan, teman-teman. Jadi kalau kita punya teman yang tidak baik, belum tentu dia meninggalnya tidak baik. Kita yang sudah merasa baik, na'udzubillah, belum tentu, na'udzubillah, mati kita mati dalam keadaan baik. Maka diperlukan istiqomah dalam proses dakwah ini, diperlukan istiqomah dalam proses hijrah. Agar apa? Agar kita menjadi hamba-hamba yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, silakan. Sehat Ustaz ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama. Ustaz, salah satu adab dan kebiasaan di komunitas warga dan pegiat MTR masyarakat tanpa warga adalah kontribusi baik dalam material maupun non material. Apa benar dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 seperti ini bisa jadi pahala orang yang membagikan, ya misal mungkin yang lagi viral masker atau mengeluarkan sedikit rupiahnya, itu lebih berat atau besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang berdiri sholat malam atau qiyamul lail dan puasa sunnah. Dan hal ini pun apa juga salah satu bentuk implementasi daripada istiqomah itu sendiri. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Sungguhnya Allah akan senantiasa membantu seorang hamba ketika hamba ini membantu saudara-saudaranya yang lain. Kemudian ada hadis lain juga menyebutkan pahala yang luar biasa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan, ya baik mana ketika kita beribadah semalaman di masjid, sholat jamaah dibandingkan dengan kita keluar dari masjid, kemudian kita membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, membantu saudara-saudara Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku beriktikaf 1 bulan, la'an a'takifa syahran. Rasulullah. Kemudian ada tawaran aku membantu hajat sesama muslim. Pasti lebih aku cintai membantu saudara muslimku daripada aku beribadah 1 bulan di dalam masjid. Ini adalah fadilah dari Rasulullah SAW, bahwa dalam satu sisi hak Allah itu lebih diutamakan. Misal seperti ini teman-teman, ada kewajiban yang sifatnya fardu, ada kewajiban yang sifatnya sunnah, seperti sholat malam, tahajud, duha, dan sebagainya. Ternyata begitu kita menjalankan kewajiban yang sifatnya sunnah, kemudian dihadapkan dengan adanya kita membantu orang lain, ternyata Rasulullah SAW mengutamakan untuk meninggalkan ibadah yang sunnah ini, kemudian kita punya prioritas untuk membantu hamba Allah yang lain. Ini banyak disebutkan dalam hadis, termasuk kepada inilah, bahkan ada pendapat menyebutkan jika seseorang sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah, sholat duha, Allahu Akbar. Ini kita sedang sholat. Ibu kita, maka ulama berkata sunnah hukumnya kita membatalkan sholat sunnah, diberikan kekuasaan bisa memutuskan sebuah perkara, maka baik jika diberikan kepada orang yang membutuhkan di saat yang tepat. Sekarang saatnya, Pak. Berumah tangga dalam kondisi seperti ini, ujiannya lebih berat daripada kita tidak menghadapi kondisi seperti ini. Masjid-masjid ditutup, kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka sumber energi positif kita juga berkurang. Sumber energi terbesar adalah masjid. Maka ketika masjid ditutup, maka wajar bagi kita, wajar, sangat wajar, Pak. Ketika masjid ditutup, kita bersedih. Ketika bersedih, kita sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Iskandar. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, silakan. Ya, Masya Allah, Ustaz. Ustaz, apabila ada satu kondisi, jadi ada seorang yang di dalam kesehariannya selama hidupnya itu berbuat maksiat, berbuat zina, korupsi, mencuri, harta orang lain. Tapi Masya Allah ketika dia sakratul maut, wafat, ternyata dia berhasil mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hingga akhirnya kan dijamin surga kan akhirnya. Cuma pertanyaannya gini Ustaz, yang perlakuan yang nggak bagus atau perbuatan maksiat yang lalu itu pada saat nanti di yaumil akhir itu tetap dihisab dan akan diberikan juga hukuman neraka walaupun nanti akhirnya di surga. Itu dihisab apa tidak? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua Ustaz, menjaga
keistiqomahan kita, insya Allah di sakratul maut kita itu bisa mengucapkan kalimat tauhid, itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keistiqomahan ketauhidan kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu terlihat di akhir hayatnya, Pak. Ada orang di akhir hayatnya ternyata husnul khotimah. Maka orang ini rumahnya nanti di surga. Meskipun yang tampak di depan manusia ternyata dia ahli maksiat. Dia mohon maaf mungkin pernah minum khamr, mungkin mohon maaf pernah berzina, makan riba dan sebagainya. Itu yang tampak di mata manusia. Tapi ibadah yang tidak tampak kita belum tahu. Maka teman-teman harus husnuzon ketika melihat orang yang mungkin tidak sesuai dengan prediksi kita. Ada orang kelihatannya ahli maksiat, kita tetap harus husnuzon. Ada orang bekerja, mohon maaf, tanpa riba, tetap kita harus husnuzon. Sembari kita berdakwah, sembari kita menjaga husnuzon kita kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang sanggup melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada saat beliau sakaratul maut, padahal yang kita lihat selama hidupnya orang ini ahli maksiat. Berarti sebelum dia sakaratul maut, dia bertobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Dalam riwayat lain disebutkan al-hijratu tajubbu ma qablaha. Hijrah seseorang meninggalkan yang haram, istiqomah dalam yang dihalalkan oleh Allah, kemudian taubat seseorang meninggalkan masa lalu, memperbaiki masa depan, bisa menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu. Tajubbu ma qablah. Bisa jadi satu hari, mohon maaf, satu hari sebelum dia meninggal, dia bertaubat. Akhirnya dosa selama 40 tahun yang dilakukan dihapus sama Allah. Inilah masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya ada orang yang sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga Allah, yang tampak di depan mata kamu adalah mereka adalah ahli maksiat. Tetapi ketika dia hendak meninggal, Allah mengilhami mereka untuk bertaubat. Kemudian mereka bertaubat, diterima taubatnya di sisi Allah, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang berkata dengan hati yang ikhlas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka orang ini pasti masuk ke dalam surga. Pertanyaannya adalah kapan masuknya? Karena semua orang muslim, semua orang mukmin yang beriman kepada Allah pasti masuk surga. Pertanyaannya adalah kapan masuk surganya? Bisa saja sebelum dia masuk surga dicuci dosa-dosanya di neraka. Kemudian, apakah semua amal perbuatan kita yang tidak baik yang sudah dicatat oleh para malaikat tetap dihisap oleh Allah? Semua yang tidak baik, kalau Allah ampuni, Pak, catatan amal ibadah yang tidak baik itu, entah dosa besar, entah dosa kecil, catatannya tetap diserahkan oleh malaikat, diberikan kepada Allah. Yang tidak baik, catatannya masih ada, tapi kalau diampuni, dosa itu diampuni, tidak diazab. Jadi meskipun teman-teman, mohon maaf, sudah berhijrah, sudah bertaubat kepada Allah, kemudian merasa amal ibadah yang tidak baik itu tidak dicatat. Tetap dicatat, Pak. Catatannya ada, tapi tidak diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Kemudian untuk menjaga istiqomah, istiqomah ini letaknya di hati. Kata Rasulullah SAW, innama sumiyal qalbu qalban bikathrati taqallubihi. Hati ini disebut dengan qalbu karena dia selalu bertaqallub, berbolak-balik. Kadang mau hijrah, kadang berat untuk hijrah.
Kadang mau dakwah, tapi setan membisiki, udah gak usah dakwah, di rumah aja. Kadang sudah mau ngisi kajian, setan membisiki untuk kita riak. Jangan mengisi kajian, jangan ikut dakwah. Nanti orang-orang akan memuji kamu. Kalau kamu tidak sesuai pemahamannya seperti apa? Ini bisikan dari setan-setan. Jadi teman-teman yang sudah memutuskan untuk hijrah, istiqomah di jalan Allah, dan jangan terlalu cepat menjalankan amal ibadah dengan banyak. Contohnya apa? Pertama kali dia hijrah, dia ingin sholat malam. Akhirnya apa? Dia sholat malam dari jam 1, jam 2, jam 3, sampai subuh. Begitu subuh, akhirnya kecapean Pak. Habis sholat subuh tidur. Begitu tidur, tidak sehat fisiknya. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadi seperti seorang itu. Dia beribadah malam semalaman, tapi meninggalkan ibadah malamnya, tidak menjalankan sholat malam di hari-hari berikutnya. Saking semangatnya ingin sholat malam, Pak, semalaman dia sholat malam, tapi besoknya nggak sholat lagi. Maka ibadah yang paling baik, kata Rasulullah SAW, khairul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik adalah yang paling dawam, paling istiqomah meskipun sedikit. Jadi kalau ada orang sholat malam 100 rakaat dalam satu hari, tidak lebih baik daripada orang yang sholat malam setiap hari meskipun 2 rakaat. Teman-teman ketika ingin hijrah, cukup sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat, 8, cukup. Asalkan setiap hari. Dan ini lebih baik daripada kita sholat semalaman dari jam 1 sampai jam 4 sholat malam, tapi di malam-malam berikutnya kita tidak sanggup melaksanakan sunnah sholat malam. Kira-kira seperti itu Pak Heri. Iya. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Eko ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam. pertanyaan dari Pak Ketua. Saya menyampaikan amanahnya. Setelah berhijrah, mana yang didahulukan, belajar atau berdakwah? Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaan bagus Pak. Simple, padat. Setelah kita berhijrah, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung berdakwah, ceramah, atau kita untuk menuntut ilmu? Yang paling baik adalah ketika kita hijrah, kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Saleh bin Kisan, secara usia mungkin telat, karena dia baru saja belajar agama, ketika usianya sudah 70 tahun. Apakah beliau langsung mengajar? Enggak. Ternyata meskipun usianya sudah 70 tahun, beliau menuntut ilmu selama 20 tahun. Barulah ketika usianya 90 tahun, Saleh bin Kisan mengajar, berdakwah. Dan dari dakwahnya ini, ada seorang imam besar, Imam Malik bin Anas, ternyata adalah murid dari Saleh bin Kisan. Jadi belum telat untuk belajar, sembari kita menyampaikan. Jadi yang lebih utama adalah belajar terlebih dahulu. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, apakah langsung disampaikan? Tidak. Pertama kali mendapatkan wahyu kenabian, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kapan Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah? 5 tahun setelah wahyu pertama turun. Barulah turun surat Al-Quran Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu 5 tahun Pak turunnya setelah wahyu pertama. Artinya Rasulullah SAW sekelas Nabi pun diberikan waktu oleh Allah untuk menuntut ilmu. Memantaskan diri, khawatir teman-teman, mohon maaf. Saya pribadi juga khawatir. Khawatir yang kita sampaikan ini salah, kemudian diamalkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan agama, yang terjadi bukan pahala yang kita dapatkan, malah dosa berjamaah yang akan kita panen. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Eko?
Baik, Tidak ada Ustaz. baik Untuk teman-teman. pertanyaan terakhir. Kesimpulannya adalah ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, untuk istiqomah tidak perlu buru-buru teman-teman. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk bisa istiqomah di jalan dakwah ini. Kalau kita baru saja hijrah, kemudian kita menginginkan kita harus sholat malam setiap saat, kita sholat tahajud setiap malam, ketika kita menginginkan kita ingin sholat duha setiap hari, itu boleh-boleh saja. Hanya saja butuh tahapan. Tidak mungkin ibadah yang dilakukan di malam hari ratusan rakaat seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu. Ketika beliau sholat malamnya berapa rakaat? 300 rakaat. Pertanyaannya adalah, apakah Imam Ahmad bin Hambal melakukan sholat malam 300 rakaat setiap hari? Tentu tidak. Kata anaknya Abdullah bin Hambal berkata, ketika ayahku sehat, maka ayahku Imam Ahmad bin Hambal sholat malamnya 300 rakaat. Tapi ketika beliau sakit, beliau sholat malamnya hanya 150 rakaat. Apakah sholat malam 150 dan 300 rakaat itu bisa dilaksanakan ketika Imam Ahmad bin Hambal baru mengenal ilmu? Tidak. Ada prosesnya. Ketika kita berdakwah, memutuskan untuk hijrah, kita harus sholat malam. Tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Bulan depan sudah sanggup istiqomah 2 rakaat, ditambah 2 rakaat. Bulan depan 4 rakaat. Maka istiqomahkan sholat malam minimal 4 rakaat, ditambah 1 rakaat dengan witir dalam 1 tahun. Ketika sudah sanggup 1 tahun istiqomah, ditambah di tahun kedua. Di tahun kedua sudah sanggup, di tahun ketiga. Begitu seterusnya sampai Imam Ahmad bin Hambal ini sanggup melaksanakan sholat malam dalam 1 malam 300 rakaat. Jadi teman-teman yang sudah memutuskan untuk hijrah, belajar dari awal, jangan terburu-buru. Amal ibadah boleh saja banyak, tapi keikhlasan tentu lebih penting. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas ketersediaan waktu yang sudah diberikan. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmunya Ustaz. Terima kasih.